Shalom Bapak Ibu Guru, apa kabar? Jumpa kembali ya. Hari ini akan hari ini saya akan menyampaikan informasi mengenai kualifikasi akademik ya bagi PPK ya, PPK untuk guru pendidikan agama Katolik, karena hari ini tema kita adalah kualifikasi akademik mengenai PPK guru, formasi guru pendidikan agama Katolik. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, jadi soal kualifikasi akademik PPK ini untuk guru ya pendidikan agama Katolik ini disampaikan oleh ini ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, jadi kita lihat kualifikasi pendidikannya di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa juga sekali lagi ini di-download di kolom deskripsi ya. Di situ ada link downloadnya untuk formasi ini. Jadi Bapak Ibu Guru, kalau misalnya kita lihat di surat ini mengenai kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021, maka kita akan lihat, kita akan baca ya, mungkin bisa ya kita. Intinya bahwa ini diperuntukkan untuk ini ya, kalau kita lihat suratnya. Ini dalam rangka pendaftaran guru, pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun 2021, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Calon guru PPPK berasal dari guru dalam jabatan, artinya sudah menjabat sebagai guru ya, nanti pasti ada loh kaitannya dengan dapodik lah istilahnya gitu. Jadi kemudian lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru, jadi sudah lulus pendidikan profesi guru tapi belum menjadi guru gitu ya. Jadi kemudian yang kedua, calon guru PPK harus memiliki kualifikasi akademik sarjana S1, diploma 4 dan atau sertifikat pendidik. Nah, ini kan juga menjadi salah satu kriteria ya. Calon guru PPPK mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Ini kalau sudah memiliki sertifikat pendidik ya. Kemudian apabila calon guru PPPK tidak memiliki sertifikat pendidik ini ya, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Jadi kalau nanti lulusannya apa, maka nanti kita akan bicara soal guru agama Katolik ini nanti yang dituliskan di situ apa untuk kualifikasi akademiknya. Kemudian yang kelima, daftar kualifikasi pendidik akademik atau sertifikat pendidik dalam mengisi bidang tugas mata pelajaran yang akan diampu oleh guru PPPK tercantum dalam lampiran surat Direktur Jenderal ini. Jadi lampirannya ada banyak ya guys ya teman-teman ya. Ini saya tunjukkan ya, ini suratnya. Ini lampirannya Bapak Ibu. Jadi di sini di bagian atas itu ada nomor, ada program studi, ijazah S1, ijazah D4 ya, atau ya gitu. Ini kode nama bidang studi sertifikat, nama bidang studi sertifikasi, kemudian satuan pendidikan, kemudian bidang studi atau mata pelajaran. Jadi ini yang dikeluarkan ada banyak sekali. Nah, saya sudah menemukan untuk ini ya, untuk guru agama Katolik, dia ada di nomor berapa, ini sudah saya screenshot, kemudian saya coba tampilkan ya. Jadi memang sekali lagi ini nanti akan ada kaitan dengan dapodik, maka nanti mungkin ada ini ya, mungkin yang sudah mendaftar akan menemukan pesan error, misalnya terjadi kesalahan seperti ini ya, pengambilan data PPK karena memang ada hubungannya dengan ini ya, servis dapodik ini. Jadi memang ini saling terkoneksi sistemnya. Jadi nanti ada di BKN, ada di dapodik ya, karena ini ada kaitannya dengan guru ya, maka nanti juga ada kaitannya dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tenaga Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, ini akan yang kualifikasi akademik PPK untuk jabatan fungsional guru pendidikan agama Katolik. Jadi ini ya, ada di tadi nomor 15.000 itu ya. Jadi nah ini. Jadi untuk guru agama Katolik di sini ya, untuk kode-kode ini kan sudah ada ya, guru agama Katolik. Terus kemudian di sini ada satuan pendidikannya.
Terus kemudian di sini ada bidang studi atau mata pelajarannya. Jadi di sini prodinya, program studi yang menjadi kualifikasi akademik itu teologi. Bagaimana dengan prodi yang lain? Bagaimana dengan prodi yang lain? Saya nggak ngerti ya. Kalau kita strict pada apa namanya formula ini, maka ya hanya teologi ya. Mungkin kan prodi kita kan banyak ya. Ada namanya pendidikan apa? Prodinya ada pendidikan kekhususan agama Katolik, ada prodinya pendidikan agama Katolik, ada prodinya filsafat teologi, ada prodinya macam-macam ya. Apakah itu masuk di sini? Nanti kita cek di ini ya, di ketika kita mendaftar, kita kan harus buat akun dulu tuh di SSCASN itu ya. Jadi kita harus daftar dulu ke situ. Nanti kita baru pilih checklistnya. Jadi apakah karena saya terus terang belum mencoba ya, karena memang saya mungkin karena kemarin lihat formasi di apa namanya yang sudah dirilis di Lampung itu hanya ada 4, di Lampung Utara dan di Lampung Tengah itu jelas domisilinya jauh dari tempat tinggal saya, maka sepertinya kita skip dulu lah ya. Memberi kesempatan kepada mereka yang benar-benar domisilinya dekat ya, jadi tidak apa ya nanti untuk operasionalnya, jadi mungkin ya. Jadi ini saya hanya memberitahukan saja mengenai kualifikasi akademik PPK untuk guru pendidikan agama Katolik, bahwa ini prodi yang atau program studinya yang dicantumkan di sini adalah teologi. Terus mengenai program yang lain saya kurang tahu nih apakah masuk di situ. Tapi yang tertulis di situ ya, saya mengesampingkan artinya untuk prodi-prodi yang lain. Jadi yang tertulis itu teologi. Saya nggak ngerti apakah ini terjadi tidak, misalnya ada ataunya gitu ya. Jadi misalkan teologi atau pendidikan agama Katolik atau katekese atau yang lain ya. Jadi kateketik atau misalnya pastoral gitu. Jadi saya nggak ngerti apakah ini mungkin ini pemahaman dari Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan gitu ya mengenai prodi ini. Jadi ini yang menjadi kriteria yang untuk pendidikan agama Katolik ya, yang mungkin menjadi kebutuhan kita. Jadi silahkan Bapak Ibu guru yang sekali lagi yang memiliki kesempatan atau ini adalah saat yang tepat bagi Bapak Ibu guru untuk mendaftarkan. Ya, segera daftarkan ini formasi yang kemarin ya, ini formasi yang dibutuhkan setiap provinsi. Ini sepertinya nih. Kalau yang tahu silakan bisa tuliskan di halaman komentar nih. Seharusnya yang mengajukan ini siapa? Apakah dari Bimas Katolik ya, masing-masing provinsi, atau memang daerah? Sepengertian saya ya, jadi yang mengajukan ini adalah sekolah begitu. Jadi misalkan nih sekolah A kekurangan apa saja gitu, jadi bisa mencantumkan list itu untuk bisa diajukan ke dalam PPPK itu sepertinya ya. Jadi mungkin untuk provinsi-provinsi yang tidak atau belum mengajukan ini mungkin karena memang tidak ada pengajuan dari sekolah begitu. Itu sepemahaman saya. Mungkin kalau pemahaman salah mohon maaf. Jadi bisa dikoreksi, tuliskan di halaman komentar bahwa seharusnya itu seperti ini. Jadi mungkin itu yang menjadi kuota gitu ya. Karena apa? Karena memang mungkin ya tidak diajukan di sekolah begitu. Jadi ini yang menjadi mungkin pertanyaan banyak orang gitu ya. Mengapa sih di provinsi saya tidak ada? Misalkan di provinsi Sumatera Selatan begitu itu tidak ada, atau di provinsi lain tidak ada. Mungkin memang pada waktu proses untuk inventarisir ya untuk guru-guru itu tidak diajukan di situ. Maka memang karena ini jelas terkait dengan kemungkinan dapodik begitu ya. Karena dapodik itu kan sistem atau database guru. Kalau mungkin tidak ada di situ, mungkin untuk pengajuannya jadi berkendala. Kemungkinan ya, saya nggak ngerti juga. Jadi kemungkinan ini yang mungkin bisa menjawab juga pertanyaan dari sahabat, dari bapak ibu guru yang merasa kok di provinsi saya tidak ada, di kabupaten saya tidak ada begitu ya, untuk mekanismenya. Jadi mungkin
yang mungkin bagi yang menonton video ini yang tahu jawabannya, silakan juga bisa tuliskan di halaman komentar biar bisa memberi pencerahan kepada para sahabat, bapak guru yang memang bertanya-tanya begitu. Jadi yang sudah memenuhi kriteria silakan untuk mendaftarkan di masing-masing provinsi ya. Nanti untuk sekali lagi untuk deskripsi untuk formasinya bisa di-download di kolom deskripsi ya. Jadi nanti silakan untuk pendaftarannya. Sekali lagi nanti kita harus membuat akun di SSCN ya. Nanti ini alamatnya di https://sscasnbkn.go.id. Nanti link ada di link deskripsi juga, nanti bisa langsung didaftarkan. Kemudian untuk tanggal 7 sampai 21 waktu pendaftarannya, jangan lupa formasinya jelas juga bisa di-download di kolom deskripsi. Saya kira demikian untuk informasi yang saya sampaikan mengenai kualifikasi akademik guru pendidikan agama Katolik. Jadi semoga ini bisa membantu kita untuk cepat mencari formasi-formasi yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kita. Ini untuk penjadwalannya sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa nanti itu akan ada pengumumannya tanggal 28 Juli untuk seleksi administrasinya ya. Begitu, selamat mendaftar. Bagi yang memenuhi persyaratan, good luck, semoga berhasil. Ini tadi saya mencoba untuk karena internetnya agak down ya, jadi saya mencoba untuk membuka. Nah seperti ini ya, nanti ini portalnya untuk pendaftaran untuk SSCAN ya ini. Jadi nanti kita kalau mau kita buat akun dulu ya, nanti ini terbuka belum. Nah jadi internetnya lagi bermasalah. Jadi harusnya di sini tadi sudah saya siapkan sih untuk kalau pendaftaran itu seperti tampilannya begitu ya. Jadi memang saya sengaja tidak mendaftar karena memang untuk daerah saya domisilinya dari tempat saya itu jauh sekitar 33 kilo untuk Lampung Tengah. Kalau untuk Lampung Utara itu jauh lebih jauh lagi ya. Jadi nanti untuk operasional saya kira nggak ketemu deh. Lagi pula saya sudah mengajar di sekolah swasta yang ya saya cukup nyaman di sana gitu ya. Bukan berkaitan dengan banyak hal yang jelas. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai informasi P3K untuk untuk kualifikasi pendidikan agama untuk guru pendidikan agama Katolik. Jadi bagaimana dengan prodi yang lain? Silahkan cek langsung ketika kita pendaftaran apakah terakomodir tidak di situ ya, selain prodinya teologi. Jadi yang untuk prodinya teologi ya silahkan ya para mantan terutama yang ini ya, yang Sanata Dharma ya, karena Sanata Dharma itu sepertinya prodinya teologi deh. Kalau yang 2 tahun terakhir mungkin prodinya sudah beda, masuk ke filsafat. Tapi untuk yang mungkin 3 tahun ke belakang itu masih prodinya sepertinya teologi, jadi masih bisa lah. Begitu, selamat untuk mendaftar bagi yang sekali lagi memenuhi persyaratan. Semoga ini menjadi pencerahan begitu ya untuk masa depan. Demikian, sampai ketemu di video update selanjutnya. Terima kasih, God bless, shalom.